Majelis Taklim Syarif Arif Al-Amin di Desa Fatwa. Salawat dan salam buat Rasulullah, tuntunan dakwahnya tidak pernah berhenti kita cari, kita gali untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga suatu saat nanti kita bertemu dengan Nabi dan kita juga dibela oleh beliau di hadapan Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Orang beriman di lain kesempatan atau tidak kita kaji hari ini. Tapi orang berhijrah inilah yang harus kita gali dan kita pahami. Orang-orang yang berhijrah ada dua. Rasulullah dahulu fisiknya yang pindah, badannya yang meninggalkan tempat kelahirannya, dia pindah ke Yasrib, dan sahabat yang lain juga begitu. Itu fisik. Namun dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Itu hadis panjang, sambungannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa pamangkana hijratuhu, siapa yang hijrahnya karena wanita atau untuk mendapatkan dunia, maka hijrahnya itu untuk yang diniatkannya itu. Kenapa Rasulullah sebutkan karena wanita? Rupanya dulu ada seorang yang sudah mengikat janjinya dengan seorang perempuan. Wanita ini wanita mukminah, beriman. Dia ikut rombongan Nabi pindah ke Yasrib, pindah ke Madinah. Bayoon tinggal di Mekah. Mau maninganak kurwi anggona mutul dorwa wangkang diau rap maita pindah ke Nabi itu Madinah. Jadi anak muda orang berpikir anggun dah do tahu hijrah lalu menurut dapat Nabi ruang tipala do hijrah harus tinggal semua harta kekayaan di Makkah, maka dia paksakan dirinya ikut hijrah bukan karena Allah tapi untuk mendapatkan seorang wanita. Maka para sahabat di Madinah menyebutnya orang yang hijrah gara-gara perempuan. Hei, orang yang hijrah karena perempuan akhirnya jadi warni bayu itu. Karena kita manusia berhijrah, beribadah, bermujahadah, banyak yang bukan lillahi ta'ala. Ada yang niatnya untuk yang lain, atau untuk pamer, untuk riya. Maka setiap datang ke pengajian baru sekalian luruskan niatnya. Memang semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena dunia. Jadi hijrah itu pertama harus lillahi ta'ala. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Hijrah yang sejati atau yang sebenarnya adalah dia berpindah dari apa yang dilarang Allah. Itu makna hijrah batiniyah. Kalau tadi fisik yang pindah, yang kedua hadisnya menyebutkan hijrah batin. Dulu kita banyak maksiat dan dosa, sekarang sudah ikut pengajian di majelis taklim ini Arif Al-Amin, mulailah ada perubahan. Itu namanya hijrah. Kita meninggalkan maksiat dosa. Dulu kita sering meninggalkan sholat, tapi sekarang ditambah usia sudah lanjut, kita sering mengikuti kajian-kajian, semakin kita jaga waktu sholat. Namanya orang berhijrah secara batin. Jadi tidak perlu kita hijrah fisik, pindah kampung. Yang harus itu adalah hijrah dari maksiat dosa menuju amal ibadah dan kebaikan. Itu yang disebut Nabi, hijrah sejati adalah orang yang berpindah dari larangan-larangan Allah. Dulu sering berjudi, sering minuman keras, dia sering narkoba, sering memasak lolor. Senari yang minang alak berjudi macam ni, mangai bodoh main HP no malak senari berjudi.
judi online di polisi jangan judul banyak perceraian terjebak perceraian gara-gara judi. Si istri tu kobun mangguris pandai anak kurwi tu sahabat peya marsobat peya anggo bayu ilek na ilokuan sasadari membahas nomor lewat HP na jalakinya anak kurwi habis deh ayah biskon bayu aku ngayon anak kurwi idak dakia ipanenjui bahas kan lima panangguan dan aku sana lima marupa bayu alhamdulillah. Tapi kalau judi ini terus merajalela, judi online lewat handphone, lewat HP, maka manusia semakin lama akan semakin sulit kehidupannya, semakin susah. Cuma ada kedua semua ni habis eping ni bayon, epingnya nak puri pengaruh ni. Nah tu hari ni beda mai gadis sadayon eping naik dia habis. Saja biskun judionya. Borong ina lima sepuluh ni sudia mau bicara suling dapat epengon ni orang ni eping 5.000 dah mah lengko membahas itu lo ni TV Allah ku pentak ni itu punya aku sada sampai ke 9 ni itu kan sada sampai ke 9 borong ina di potia ada oh mari suco ngot bong ada right ada lo ni pimu au na heran do na gobang maojek na sumaruba leng na kogel sayo to pikiron mo forecast judi nda maloy marnipi ni songoni nan ni daram dunia mo marnipi beto ngamal lo na parah mahoning bayo pangi siya na suru akhir ni ko jam se anaknya si Jokon oh jongot buaya ada ya adong na nipi mo adong aya anan kin nipi ni mawingot man paaw ni oh bentong ngamal lo di daram dunia ngodia borunya oh bude ngot ko ina ada ya adong dan nipi mo ina ni to ngabor ni adong aya lojok barwanya warlojok manja lagi karotison bukan lagi menulis nipion mana orang iban tu nomor togel marepek minggalai udah Allah betul sosak na lagi penulis dok mau bagi nang ada ni piminangkin diulang busaraya apa inday nang pengdo beng ang gusto ni sudo ko niya ulang busaraya dapat coba leno ko ni lo jauh ini pingki ayah umida ayah mati ni oh betul masalah ulo ni mati pini mo murat ekonomi ni Imenang ulang padiar dakdagan lagi atau si suami dototan menjama-jama sobi akhirnya padenjui ada buri padenjui burunya anaknya pangis tuli basi to amor mit bungku sabit isan mau satu oke mamina tulu dengan ada buri sarat anaknya dan kuat rasoi satu bayu ibakasita awal itu ngalak lain desui na manangani marusaho malo so mabis kun mena malo ujung na marsira ujung na bercerai om mere mehbuba तुझे जानना है तो प्यार तेरी मेरी मेरा प्यार हम तो शिकल जाए बदल जाने की ओ मेरे महबूबा tahu belum bina mengerti ulang anak itu ini dah mengerti usia lah terserupul itu suami kita semua mengerti sebenarnya sebenarnya ngikut tahu tempatan India membuat bor tuluman dolok orang berteruk namanan marga batubar Abdul Rahmat batubar artinya semua hentikanlah judi jauhilah judi karena judi merusak hati bila diteruskan akhirnya istri minta dicerai meremeh buah ini maksud ada malu-malu bego mungkin kan soalnya pada tambah itu jadi hijrah itu meninggalkan maksiat dan dosa sebelumnya tidak mau menutup aurat sekarang sudah tua sudah mengaji sudah berumur tidak mungkin entong beleng tangar leng tarida ubanon kan nama montar nama maka pakailah jilbab pakailah kerudung tutuplah auratmu itu namanya hijrah
Nah, hijrah fisik itu Rasulullah, hijrah batin kita semua. Lalu hadis ketiga, apa kata Rasulullah? Tidak akan terputus hijrah sehingga dia taubat. Tidak akan terputus taubat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya kiamat, kan? Jadi hijrah itu harus dengan taubat. Taubat itu boleh kapan saja sampai ajal menjemput kita. Ruh berpisah dengan badan, ditutup sudah pintu taubat. Tapi selama kita hidup, taubat itu boleh. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengajarkan syarat taubat itu ada 3 untuk Allah, yang keempat buat manusia. Pertama, kalau betul kita hijrah, betul kita taubat, pertama tinggalkan bentuk maksiat dan dosa itu, berarti meninggalkan larangan Allah. Sudah ditinggalkan, yang masuk yang kedua, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Kalau 3 syarat ini oleh Imam An-Nawawi mengatakan terpenuhi, maka orang itu sudah taubat. Kalau dia taubat berarti dia hijrah. Pertama, dia harus tinggalkan. Ulang antum taubat nasihat. Aweda nabila sanari sanario ijar dapat kamu kira-kira untuk sihim ni ya kan? Kita mau di semua rabar kita rabar sihim. Indah dong sihim on mana camin-camin kisah tadi lo nomor dang dia lakukan di bawah sana. Madu siri jurmo yo centon camin-camin kan? Macam nanti mengarabar Malaysia sangat tanggung. Ui nasihat madungan dia jauh mengarabar bencok kajau marabar dengan musteri cokot tanggung lengadong lusungna lengadong kalakna leng main dupe kan madung camin-camin ang usuni rabar anwa jantung ni pisang meminta baik dengan kan pisang si tawar. Jadi jangan taubat tanggung. Taubat yang sebenarnya itu adalah dia meninggalkan, bukan untuk diulangi. Dia tinggalkan, stop. Yang kedua, disesali. Ketika orang bercerita, ketika orang mengingatkan kisah masa lalunya di dunia hitam, atau di masa dia masih berbuat maksiat dan dosa, dia malu, dia menyesal telah melakukan. Yang ketiga, dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang sudah taubat. Kalau dia taubat berarti sudah berhijrah. Lalu yang keempat, dalam urusan kepada sesama manusia, dia harus melunasi hak-haknya. Jadi kepada Allah 3. Pertama, dihentikan, stop dosa itu. Kedua, disesali. Ketiga, jangan diulangi. Tapi terhadap manusia harus dikembalikan haknya. Yang dulu pernah diambil barangnya, sekarang kita sudah taubat dan hijrah, kembalikan. Kehoy nang marpokin tu si donoan 20 tahun na jolo, 20 tahun untuk matoba. Keo tu pokenan ipangan ko kocal gede 10.000 harga. Ipangan ko goreng na oman harus nagari 7.000 cari cara goreng. Dibayar ko 5.000 tu meja goreng ini kan? Kan makorupsi hoy dua. Sanari nak mataubat ko kedi topot ko mulang perjalanan ko cali mama ninggal pa ustad. Sundi ustad regari mama ninggal perjalanan ko cali naik. Bo jala ki anak naik. Tonon do wangi ina barumen na lewat di panjanginan tadi marjangal di poken sinonoan. Aduh pangan gurik niya ko na sumpang bayar lagi mo. Bukan ilah berwa, ulang baik ilah berwa. Anggo tu manusia harus mengembalikan haknya. Sangain datahan ko inang sangantigan di padang mahasa, mamursan-mursan gurek na duay. Ang gunala ini daw tano takbo ya tano niya laksa meter 2 meter boy bisa syarat dia pitulapis tutuluan. Si pembuat yo igeser ko parmalukan igado le kubi tak ko. Menek o mabulak sabamu, mabulak suwadon sangan diga di padang pasar ima syarat-syaratun niya nakbuli. Dahil kan isungo ni kagahado on amantay mapurusan niya jujungot niya di padang pasar kaya man taon tulo ko efek 2.000 minyak despite 1.000 sagala kacang goreng 500 sana ipangannya kacang goreng on 4 lalat mangece leng tabo 3.000 gari bayaran efek 2.000 minyak. Nah, iso na peng naparle ko, tesmanit sana
despite sana baru kacang goreng dua nih pada lokat di pangannya. Berarti kan korupsi itu di padang mahasar iba cuma dibayar kacang goreng dan 2 bungkus kan. Nah susah daripada sulit kita di padang mahasar di dunia, mohon maaf, di dunia lunas itu orang tampan tidak bisa tanah orang lain, jiran tetangga kita ambil tanahnya may botohon ng ukuran ni tanong menurut surat dan sertifikatnya lengkupi pabolak ko di dunia tidak solusi. Orang yang berbuat salah itu kepada manusia harus memberikan hak menyelesaikan, tidak bisa dengan istighfar, tidak bisa dengan ibadah, harus melunaskan. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya dia kumpulkan para sahabat. Siapa di antara kalian yang dahulu tanpa sengaja atau disengaja pernah aku siksa, pernah aku aniaya, maka sekarang saya menerima pembalasan kalian, silahkan balas apa yang pernah dahulu kesalahan yang saya perbuat. Semua sahabat menunduk. Tidak mungkin ada yang tega akan balas dendam kepada Rasulullah kekasih Allah. Tunjuk tangan sana baik si Domroh au ya Rasulullah ning Umar bin Abi ting marwani bayon ulang macam-macam ning Umar. Tenang Umar ning Rasulullah, ini hubunganku dengan dia siapapun tidak akan bisa membelamu, karena di hadapan Allah kita semua harus bertanggung jawab. Maka Domroh pun berdiri, berikan alasan apa rasa sakit yang pernah kuberikan padamu. Tanya Rasulullah, dulu ya Rasulullah, waktu engkau sedang mencambuk kendaraanmu, tanpa sadar aku di belakangmu, cambukmu itu mengenai tubuhku. Kalau begitu ambil cambuk, diambil cambuk, berikan ke tangan si Domroh. Dari belakang dia, dari belakang Nabi, dia mau mencambuk Nabi. Kenapa belum dimulai? Ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambukku itu dalam keadaan buka baju. Akun pintung bayo na mga laklap dan ning Umar. May gitisita siya po na upamati marway bayo ning Umar. Umar bin Khattab kanalak na tigas. Dengan sampai Rasulullah tersakit. Lalu Rasulullah pun membuka bajunya, sehingga apa kata sahabat? Kami melihat stempel kenabian di antara tulang belikatnya. Khatamun nubuwah nasugitului tawajjah haitsu sita fa innaka mansurullah nadingna kan. Ini stempel kenabian nasugitului di antara ni kiali tulang belikat. Para sahabat melihat Rasulullah karena buka baju. Yang lain sudah khawatir jangan sampai Rasulullah merasa sakit atas cambukan si Domroh. Begitu si Domroh mengangkat cambuk itu, cambuk terlempar ke belakang, ia lepaskan, lalu ia berlari memeluk Nabi, ia mencium pundak Nabi sambil menangis. Ya Rasulullah, tak ada niatku untuk menyakitimu, untuk menyiksamu, tapi apalah daya, aku ini bukan siapa-siapa. Sulit bagiku untuk menyentuh kulitmu seumur hidup. Mungkin inilah kali pertama dan terakhir kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Rupa akal-akalnya doang dan betul banget istindahnya. Maksudnya sekelas Nabi Muhammad, sekelas Rasulullah meminta pembalasan daripada sahabatnya yang pernah tersiksa, tersakiti, terzolim. Jadi on pinang mama ngaji ko songonon may jabo salat ko mamar ibadah taat anggo utangi babayar ko ulang isang ko lunas utang doon astaghfar darai pajapah utang mo ganong parjagalan dung marutang ko singa kikihot si mana usimet parjagalan no bil museno ma mamarutang musay surut sarun doa ay nasautay umaliang dibahas nya ado utang ni sudah parjagalan nari dapat taubat samampumu kini lunasi walanga sanggup kumisal nak mudir roh ajal dok jaga kaki anong majuluk tang umat di sudut dua takar ganon di sudut sakobe gulung gadu di sudut anong saos dasiak dok jalan so ibayar kalay sangat tiga ansulang jadi persangkutan di juluk umat. Jadi kehidupan kita sesama manusia harus memohon maaf, harus meminta izin. Itu syarat taubat yang keempat. Sungai nebusi itu amantai. Dosamu dan winang nabahat na tusuami ma. Tusuami mana mahan.
Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak akan bisa tertidur di malam hari sebelum dia menyentuh tangan Rasulullah suaminya. Jadi inanta Aisyah Ummul Mukminin akan meram mandeh yang tidak ada pirut tangan di Nabi podo mani menjulukan ngadung lampu mulak tu kan ada Aisyah bin Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak akan bisa tertidur sebelum memegang tangan. Karena Rasulullah sebutkan setiap jari jemari perempuan yang menyentuh tangan suaminya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, semua dosa yang diakibatkan dua tangannya Allah ampuni. Umne jamaru me tangannya matai hapus manusia taiba dengan cinta dan kasih sayang. Jadi sebelumnya malkul koi nang on narut kurgin cari tonjol tua mantai sonon doang kampaji nabi nang kindo Ustaz Regar sian panyawu manara nang lalu tua ni Ustaz Regar mamang kution naningnya lau modum sukari iba istri-istri orang magi domong kutu suami na pinomat namanya tanganmu cari tonjol jolo mabiara winang sip-sip ko yang malkul ko narun kurgin lengku kune mo pit-pit mata bingung amantai nak mau aku nakit ke marwai nak ambil meninggal dunia orang tinggal eling tu boleh berjalan cari tonjol isya sulang tersong gotia kan biar rumah lu baca bodoh mani tolong lu nak jarum lu tong ibu ibas nyarup ciri ni kan gawat ni. Dari dong yang terbaik itu memang seringlah memegangnya, seringlah menyalamnya. Ada yang sumailah ipadetang alap lain. Pama sumailah. Tedongan pa ustaz dengar iman atau mak hati melongan pa mesra di jodoh paum kui ni. Ulang tu jodoh di paum kui kan? Di kamar ko nang kin. Ang jodoh paum kui ko nenek pa mesra di paum kui deh. Itu kalak pujian lagu pasangan top. Ada pasangan top, pasangan tua umpong peot ni kan. Jangan pula di hadapan orang di kamar. Nah itu mau dangkang Nabi mau tunjuk aduan untuk perjuangan wow marsi mau marsi kelas semua. Jadi sesama manusia kita harus saling bermaafan karena tidak luput kesalahan kehilapan antara suami istri. Ibadah dalam solat sebentar setan menggoda kita. Ibadah dalam puasa ketika matahari terbenam kita berbuka selesai sudah godaan setan. Ibadah dalam pengajian selesai pengajian setan pun tidak akan menggoda. Nangkin nabungan naturak rumah tamu mulai rumah ngaji murah memang setan membeli sidung mengaji pengulungkoi nang ibas nari modal ini masih setan selesai mengaji setan selesai menggoda kita. Hanya pernikahanlah ibadah yang paling panjang, setan tidak akan pernah pensiun menggoda kita. Sepanjang suami masih hidup, sepanjang istri masih ada, setan akan terus mengadu domba. Ibadah terpanjang yang tidak lepas dari godaan setan adalah pernikahan, rumah tangga, nama ringanan, nama ribei, mudah-mudahan naginjam. Engkau solat kung salam kung bapak sekalian selalu sebentar. Tapi pernikahan itu panjang prosesnya, setan terus bermain. Maka Allah buat aturan, Rasulullah mengajarkan kepada kita minta maaf. Jadi kepada masyarakat yang sering atau yang pernah kita ambil hartanya, kita ambil dagangannya, bayarlah, lunasilah. Kepada suami mohon maaflah, raihlah maaf darinya, karena hanya itulah yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, taubat yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi tadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tinggalkan kesalahan. Kedua, sesali. Yang ketiga, jangan diulangi. Yang keempat, kepada manusia berikan haknya, bayar utang. Aranon zaman nana mara rumah utang majul mau jangan. Hari sinaya rokok operasinya. Hari Selasa julu-julu pusat. Hari Rabu romekar kan. Hari Kamis angsuran dikaretanya. Hari Jumat lampunya pusat. Hari Sabtu meninggal lebih rakului. Nah batul bentuk utang kan? Maka selesaikan itu. Kalau kita ingin terbebani ya jangan berutang.
harus qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan, jangan gengsi-gengsian. Maka akhirnya apa kata Profesor Haji Ahmad Baihaqi, luguna jodoh buat kan mau ning Ahmad Baihaqi, di suatu masa anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Sambunglah, jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Dia mengambil dari intisari Al-Quran, termasuklah surah Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, mulut mereka kami kunci karena Allah. Tidak bisa mulut ini berbicara, tangan mereka yang berbicara, kaki mereka menjadi saksi. Maka sebelum ajal itu datang, Bapak yang sekalian, hijrahlah. Apa bukti hijrah? Taubatlah. Apa syarat taubat? Ada 4. Hentikan kesalahan itu, sesalilah, tangisilah. Habis sholat witir, setelah qiyamul lail, setelah tahajud, menangislah di hadapan Tuhanmu. Oh Tuhanku, tobang na'au na'uhat dosa kesalahanku, indah sabanding Tuhanku umurkan Tuhan ibadah nau karejoon. Ampuni sudah Tuhanku dosa kesalahanku, menyesal, berlinang air matalah di rumah. Ulangi masjid, awal masjid, tidak yakin ada taubat kumpung ini ya deh. Kan? Di rumahmu, di kamarmu, menangislah di hadapan Allah, bermohonlah ampunan darinya. Itu artinya kita menyesal. Lalu jangan mengulangi lagi kesalahan yang serupa terhadap manusia, memohon maaflah. Kalau hutang, lunasilah dan bayarlah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian kajian kita.